Presiden Joko Widodo mengakui selama ini penyaluran pupuk subsidi mengalami kebocoran. Ini berarti pupuk subsidi disalurkan ke pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi. Selama ini pupuk subsidi diarahkan untuk petani kecil karena harganya jauh lebih murah dibandingkan pupuk biasa. Menurut Jokowi, dengan adanya kebocoran ini, kontrol penyaluran pupuk subsidi harus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah akan memplototi penyaluran pupuk subsidi. Untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk subsidi, Jokowi menegaskan saat ini petani bisa membeli pupuk subsidi tanpa pakai kartu tani. Petani bisa menebus pupuk murah dengan menggunakan KTP saja. Sejak 2019, tren belanja subsidi pupuk Indonesia terus menurun dari 34,1 triliun rupiah menjadi 31,1 triliun rupiah pada 2020. Angka ini terus menurun hingga 25,3 triliun rupiah pada 2023. Padahal kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani. Oleh karenanya Jokowi mengungkapkan bakal menambah subsidi pupuk hingga 14 triliun rupiah di tahun 2024 ini dari anggaran awal 26,68 triliun rupiah. Hal ini guna menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani. Harga bahan pokok di sejumlah pasar Jakarta masih dijual dengan harga tinggi, seperti cabai dan gula pasir. Berdasarkan pantauan di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, harga gula pasir masih dijual Rp17.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah masih Rp100.000 per kilogram. Adapun harga cabai keriting dan cabai merah besar Rp80.000 per kilogram. Sementara itu bahan pangan yang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan tomat. Kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi sejak menjelang tahun baru dengan kenaikan sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sedangkan untuk tomat yang biasanya Rp25.000 per kilogram, sekarang harganya sudah menyentuh Rp30.000 per kilogram. Daging ayam juga mengalami kenaikan sejak menjelang tahun baru. Daging ayam naik menjadi Rp37.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp33.000 per kilogram. Beras juga masih dijual dengan harga tinggi. Salah satu pedagang beras di Pasar Serdang menyebut kenaikan beras terus terjadi sejak beberapa bulan silam, terutama bulan Desember. Presiden Joko Widodo mengakui harga beras di seluruh negara mengalami kenaikan akibat adanya perubahan iklim dan fenomena El Nino. Namun dia mengungkapkan kenaikan harga beras di Indonesia tidak sedrastis negara lainnya. Stok cadangan beras pemerintah atau CBP diklaim saat ini masih berlimpah dan disimpan oleh Bulog. Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia. Pernyataan ini untuk merespon kabar di media sosial bahwa kapal-kapal ZIM dari Israel akan berlabuh di 4 pelabuhan Indonesia dalam waktu dekat ini. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, larangan berlabuh akan tetap diterapkan oleh Indonesia. Menurut Adita, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Adapun ke depannya Kementerian Perhubungan akan terus memastikan tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Indonesia. Bahkan secara serius pemerintah terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia. Pabrikan mobil China BYD menyalip Tesla sebagai perusahaan mobil listrik terbesar dunia. Capaian ini didapat pada kuartal terakhir 2023. Tahun lalu BYD menjual 525.409 kendaraan listrik baterai dalam 3 bulan hingga 31 Desember 2023. Sementara Tesla menjual 484.507 kendaraan listrik di periode yang sama.
Adapun dalam setahun penuh penjualan Tesla sebenarnya masih mengungguli BYD. Perusahaan milik Elon Musk ini menjual 1,8 juta mobil listrik, sementara BYD menjual 1,57 juta mobil listrik dan 1,4 juta mobil hibrida. Namun selisih penjualan antara Tesla dan BYD semakin menyempit, yaitu menjadi 230.000 unit pada 2023. Sementara pada 2022 jumlahnya masih sekitar 400.000 unit. Pertumbuhan pesat BYD yang didukung oleh konglomerat Warren Buffett menjadi simbol kebangkitan industri kendaraan listrik di China. Negara itu mengalami kemajuan dalam transisi ke kendaraan listrik berkat dukungan kuat dari pemerintah. Pabrikan mobil listrik China juga banyak yang ekspansi ke Eropa dan bersaing dengan pemain lokal seperti Volkswagen dan Renault. Para pengambil kebijakan di Uni Eropa sampai mengambil penyelidikan terhadap subsidi pemerintah China. Arab Saudi resmi merapat ke blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Kebijakan ini menegaskan pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud sebelumnya yang menyatakan BRICS sebagai saluran bermanfaat dan penting untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Pada Agustus 2023 lalu, Menlu Arab Saudi itu sempat mengatakan mereka akan mempelajari rincian peluang masuk BRICS. Faisal berjanji Arab Saudi akan mengumumkan keputusan yang tepat pada awal Januari 2024. Di sisi lain, masuknya Arab Saudi ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Kedekatan Saudi dengan China disebut membuat negeri Paman Sam gelisah. Meski sejatinya upaya China CS memperluas pengaruh tak sepenuhnya berhasil. Ini ditunjukkan dengan batalnya Argentina menjadi anggota BRICS.